Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersama saya kembali Muhammad Tommy Adrianto, konten kreator Bung Tommy Channel. Pada kali ini saya akan membahas kembali tentang sepak bola, yaitu tentang pertandingan antara Indonesia melawan Yordania. Nah, alhamdulillah Indonesia bisa mengalahkan Yordania kemarin dengan skor yang sangat telak, yaitu skor 4-1. Nah, dengan kemenangan Indonesia ini artinya Indonesia telah mencetak sejarah, yaitu lolos ke 8 besar turnamen Piala Asia U23. Nah, sesuai perjanjian antara Erick Thohir PSSI dengan pelatih Sintayong, kemungkinan kontrak dari Sintayong akan diperpanjang sesuai dengan kesepakatan, yaitu jika lolos Piala Asia senior sampai ke 16 besar dan juga di Piala Asia U23 sampai 8 besar, maka kontrak Sintayong maka akan diperpanjang. Nah, dengan diperpanjangnya kontrak Sintayong ini menjadikan masa depan tim nasional Indonesia semakin cerah, karena pada saat dilatih Sintayong telah mengalami banyak kemajuan dan perkembangan, salah satunya adalah di ranking FIFA, dan juga ada pencapaian-pencapaian yang sebelumnya belum pernah terjadi di kepelatihan pelatih lain, namun pada Sintayong telah mencapai rekor-rekor baru, seperti salah satunya adalah lolos ke 16 besar Piala Asia Senior dan juga sekarang lolos ke 8 besar Piala Asia U23, dan mungkin nanti bakal banyak kejutan-kejutan dan rekor-rekor yang bisa dipecahkan oleh Sintayong dalam beberapa tahun ke depan. Salah satunya dalam waktu dekat ini adalah ajang Olimpiade, dan jika Indonesia bisa mencapai ke semifinal maka Indonesia akan masuk ke Olimpiade untuk pertama kalinya. Nah, inilah yang kita harapkan semua, agar rekor-rekor bagus untuk sepak bola atau timnas Indonesia ini bisa terus berlanjut, apalagi dilatih oleh Sintayong. Nah, kemarin pertandingan cukup menarik, saling jual beli serangan antara Indonesia dengan Yordania, dan Indonesia berhasil mencetak 2 gol terlebih dahulu di babak pertama, yaitu melalui gol dari Witan Sulaiman dan juga Marcelino melalui titik penalti, dan inilah yang menjadikan semangat Indonesia untuk memenangkan pertandingan cukup besar sekali. Dan pada gol penalti Marcelino, gol pertama Indonesia, pergerakan yang luar biasa sekali dari Rafael Struijk, sehingga Rafael Struijk dijatuhkan oleh pemain dari Yordania, dan akhirnya Indonesia mendapatkan penalti dan Marcelino bisa mencetak gol. Nah, dan gol kedua yang dilakukan oleh Witan Sulaiman, permainan yang sangat cantik sekali, 1-2, dan akhirnya Witan berhasil menyelesaikan finishingnya dan mencetak gol. Nah, dengan kemenangan 2-0 di babak pertama ini semakin membangkitkan semangat Indonesia, dan Indonesia semakin mudah untuk menjalankan plan atau strateginya, sehingga Indonesia bisa mencetak gol kembali pada babak kedua dan dicetak oleh Marcelino, dan itu pun melalui hasil permainan yang cukup bagus, 1-2 sentuhan dan Marcelino bisa mencetak gol. Nah, namun sayang sekali Indonesia kebobolan dari tendangan pemain Yordania yang mengenai anggota tubuh dari Justin Hubner, sehingga bola berbelok arah sehingga Indonesia kebobolan. Nah, dilihat dari gol ini bukan merupakan gol bunuh diri, karena memang tidak ada kesengajaan dari Hubner untuk mengarahkan bola ke gawang sendiri. Nah, inilah yang menjadikan Indonesia kebobolan, dan untungnya terakhir Indonesia mencetak gol terakhir atau mencetak gol victory, yaitu dicetak oleh pemain Indonesia, yaitu Komang Teguh, yang mana mendapatkan operan lemparan ke dalam dari Arhan, dan luar biasa sekali Arhan di sini, lemparan ke dalamnya selalu memberikan hasil gol, dan ini merupakan senjata bagi Indonesia, dan banyak sekali senjata yang dimiliki oleh Indonesia sehingga Indonesia bisa bermain sangat luar biasa. Nah, dengan kemenangan Indonesia melawan Yordania ini di grup A, Indonesia berhasil menempati posisi kedua dan lolos ke 8 besar, dan posisi pertama tetap dihuni oleh Qatar, yang mana Qatar ini mempunyai poin 7, dan kemarin pertandingan terakhir ditahan imbang oleh Australia, sehingga
yang lolos pada grup A ini adalah Qatar dan juga Indonesia. Nah, untuk 8 besar nanti Indonesia menunggu pertandingan antara Jepang melawan Korea Selatan, yang mana ini menjadi penentu siapa lawan berikutnya Indonesia, antara Korea atau Jepang. Nah, jika untuk disuruh memilih, saya lebih memilih melawan Korea karena Sintayong di sini, meskipun ini adalah negaranya Sintayong pada saat melawan Korea Selatan nanti, namun di sini Sintayong pasti mempunyai motivasi untuk menunjukkan kepada Federasi Korea atau kepada tim nasional Korea Selatan bahwa Sintayong mampu untuk mengangkat kesebelasan Indonesia sehingga mempunyai motivasi untuk mengalahkan Korea Selatan. Nah, jika Korea Selatan bisa dikalahkan Indonesia, maka akan semakin dipandang Sintayong di mata Asia atau di mata dunia, dan nama Sintayong akan naik. Nah, oleh karena itu di sini Sintayong mempunyai ambisi mungkin untuk mengalahkan Korea jika nantinya pada 8 besar Korea yang akan dihadapi oleh Indonesia. Berbeda melawan Jepang, dan Jepang ini cukup bagus sekali, dan nanti kita lihat pada malam hari ini apakah yang akan menang Jepang atau Korea. Dan saya sendiri berharap bahwa Indonesia akan melawan Korea Selatan, yang mana ini akan menjadi motivasi tersendiri untuk Sintayong untuk mengalahkan negaranya sendiri. Dan kita pasti jika menjadi pelatih di negara lain melawan negara kita sendiri, pasti kita mempunyai motivasi untuk mengalahkan negara kita sendiri karena kita bermain secara profesional. Nah, oleh karena itu beberapa tahap sudah berhasil diselesaikan, dan Sintayong rencananya sesuai janji dari PSSI akan diperpanjang, dan kedepannya Indonesia sepak bolanya semakin cerah, apalagi ada banyak pemain keturunan yang nantinya akan bergabung di Indonesia senior, dan di senior pun banyak yang bermain di timnas U23, dan sehingga inilah buahnya karena sudah diberi kesempatan di timnas senior sehingga bermain di kelompok umur, mereka sudah mempunyai pengalaman dan kematangan dari pengalaman itu sehingga bisa mencapai hasil yang maksimal ini hingga lolos ke 8 besar dan mencetak sejarah. Dan kita kalah melawan Qatar bukan karena kualitas kita yang tidak bagus, karena memang pada saat itu Qatar lagi-lagi seperti yang telah kita ketahui sering melakukan kecurangan sehingga Indonesia banyak dirugikan sehingga kita bisa kalah. Nah, semoga saja kita bisa menang melawan Korea atau Jepang di 8 besar nanti sehingga kita bisa masuk ke semifinal dan lolos Olimpiade, dan kita bisa masuk final juga, dan saya harap bisa rematch melawan Qatar dan kita buktikan siapa yang lebih kuat, apakah Qatar atau Indonesia. Nah, inilah yang benar-benar kita nantikan ke depannya. Dan informasi terakhir bahwa Nathan Joaon yang kemarin sangat luar biasa bermain kemungkinan akan kembali ke Heerenveen. Namun di sini Nathan Joaon dan juga PSSI tetap berusaha untuk melobi kembali Heerenveen untuk menggunakan jasa dari Nathan Joaon sebagai pemain tim nasional Indonesia nantinya, karena memang Nathan Joaon dalam 3 pertandingan ini bermain cukup luar biasa dan bermain sebagai gelandang bertahan. Dan kemarin kita melihat Nathan Joaon selalu berlari untuk merebut bola, dan pemain Yordania menguasai bola pasti ada Nathan Joaon di situ yang siap untuk menghalau serangan-serangan dari Yordania. Nah, ini luar biasa sekali, dan tidak lupa kepada pemain-pemain lainnya juga seperti Arhan, ada Komang Teguh, ada Rizky Ridho, Ivar Jenner, Rafael Struijk, Witan yang bermain luar biasa, dan juga Marcelino. Nah, inilah yang harus diberikan apresiasi kepada mereka, pemain-pemain yang sudah berjuang untuk membela tim nasional Indonesia ini. Nah, oke, mungkin begitu saja dari saya, dan semoga Indonesia bisa mengalahkan Korea atau Jepang di 8 besar nanti sehingga kita bisa mencetak sejarah untuk lolos ke Olimpiade yang selama ini memang menjadi cita-cita dari sepak bola Indonesia. Dan meskipun bukan agenda FIFA, namun ini adalah merupakan turnamen yang bergengsi, ajang yang bergengsi, karena ini merupakan turnamen yang diikuti oleh negara-negara yang ada di seluruh dunia. Oke, saya pamit dulu. Saya Muhammad Tommy Adrianto. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.